Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis kami mengenai sistem informasi manajemen Puskesmas. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Ade Alfian, Malik Fajar, Muhammad Alta Firdaus, Rian Rinjani, saya sendiri Salsa Adira Nuryantina, dan Yolanda Latasya. Di sini sistem informasi manajemen Puskesmas. Puskesmas setiap harinya melayani puluhan pasien yang datang. Saat ini sistem pengolahan data pasien tiap bagian masih dikerjakan dengan cara sistem manual atau belum memanfaatkan sistem informasi Puskesmas. Dengan masih menggunakannya sistem manual, maka muncul berbagai permasalahan dalam pengolahan data pasiennya. Masalah-masalah ini diantaranya adalah tingginya tingkat kesalahan dalam pengolahan data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data rujukan, dan data laboratorium. Dan lambatnya proses pelayanan pasien, misalnya pendataan dan pencarian data pasien. Penggunaan komputer untuk pengolahan data pasien sangat diperlukan karena dapat memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan dalam pelayanan pasien, antara lain mempercepat pelayanan informasi yang lebih akurat dan pencarian data lebih cepat. Tuntunan pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan saat ini begitu besar dan penting untuk diperhatikan, apalagi menyangkut masalah kesehatan dan nyawa seseorang, terutama pelayanan tentang kecepatan penanganan yang berhubungan dengan tindakan kesehatan atau rekam medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Alfian. Ya, kemudian saya ingin melanjutkan dari Salsa tadi. Adapun input dari sistem informasi manajemen Puskesmas, yang pertama ada data pasien, yang kedua data dokter, yang ketiga data perawat, yang keempat data obat. Ya, proses sistem informasi manajemen Puskesmas, yang pertama masukkan data pasien didapat saat pendaftaran, yang kedua masukkan data dokter, yang ketiga masukkan data perawat, yang keempat masukkan data obat-obatan, yang kelima transaksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rian Rinjani. Kemudian output sistem informasi manajemen Puskesmas. Yang pertama, daftar nama pasien. Yang kedua, daftar nama dokter. Yang ketiga, daftar nama perawat. Yang terakhir, yang keempat, daftar nama obat-obatan. Kemudian entitas sistem informasi manajemen Puskesmas. Yang pertama pasien, kedua dokter, yang ketiga perawat, yang terakhir adalah administrasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Alta Firdaus. Ya, selanjutnya di sini ada sebuah diagram di mana posisi teratas ada administrasi. Administrasi terhubung ke sistem informasi Puskesmas. Dari sistem informasi Puskesmas terhubung ke kepala Puskesmas terbentuklah laporan pasien. Dan dari sistem informasi juga terhubung kepada pasien maka terbentuklah data pasien. Inilah yang disebut dengan diagram konteks. Di sini ada diagram berjenjang. Dari sistem Puskesmas pada diagram berjenjang, sistem informasi Puskesmas mencakup data pasien, data dokter, data obat, kemudian mencakup transaksi di dalam transaksi mencakup pembayaran resep. Terbentuklah laporan data. Laporan data terdiri dari laporan pasien, laporan dokter, dan laporan obat. Kemudian saya akan melanjutkan DFD level 0. Pada DFD level 0 di bawah menggambarkan suatu desain secara keseluruhan di mana terdapat 4 eksternal entity, yaitu pasien, dokter, farmasi, dan manajer yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya dari level 0
ini kemudian akan dikompos ke dalam level 1, di mana dalam level 1 nantinya akan dijelaskan secara detail mengenai segala proses yang terjadi dalam pembuatan sistem informasi klinik. Pada level 1 ini memiliki beberapa data store yang digunakan untuk menyimpan data-data dari proses yang terjadi pada suatu sistem tersebut. DFD level 1. Pada DFD level 1 ini merupakan pengembangan dari DFD level 0. DFD level 1 memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang dikerjakan saat ini. Ini menunjukkan beberapa proses yang terjadi. Aliran data dan external entity pada level ini sudah memungkinkan adanya data store yang beberapa proses yang terjadi. Store yang digunakan untuk menyimpan data. Pada level 1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 proses yang terjadi dalam pembuatan sistem antara lain, yaitu input data, proses transaksi, dan laporan data. Dengan ini dalam penjabarannya, yaitu proses 1 adalah input data. Pada input ini terdapat registrasi, periksa, pasien, dokter, dan obat. Kemudian data tersebut akan disimpan pada data store. Yang kedua, proses 2 yaitu proses transaksi. Pada data proses transaksi ini ada penjualan resep dan pembayaran resep. Dari proses transaksi ini data yang diambil dari input akan memproses data-data yang ada. Yang terakhir, proses 3, yaitu laporan. Pada laporan ini berasal dari inputan data tersebut, akan memberikan laporan kepada manajer. Kemudian yang terakhir akan dilanjutkan oleh Malik. Selanjutnya saya akan melanjutkan DFD level 2 proses input. Pada DFD level 2 ini merupakan pengembangan dari DFD level 0. DFD level 2 memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang dikerjakan saat ini. Ini menunjukkan beberapa proses yang terjadi, aliran data dan external entity. Pada level ini sudah memungkinkan adanya data store yang digunakan untuk penyimpanan data. Pada level 2 dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 proses yang terjadi dalam pembuatan sistem antara lain input data, proses transaksi, laporan data. Dengan ini dalam penjabarannya antara lain 1. Proses 1 yaitu input data. Pada input ini terdapat registrasi, periksa pasien, dokter, dan obat. Kemudian data tersebut akan disimpan pada data store. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan DFD level 2 proses input. Pada DFD level 2 ini merupakan pecahan dari setiap proses yang terjadi pada sistem tersebut. DFD level 2 mempunyai 6 proses input yang terdiri dari data registrasi, data periksa, data pasien, data dokter, data obat, dan data riset. Selanjutnya DFD level 2 proses laporan. DFD level 2 terdiri dari 8 subproses antara lain laporan data registrasi, laporan data periksa, laporan data pasien, laporan data dokter, dan laporan data 29 obat, laporan data keuangan. Dari laporan-laporan tersebut semuanya harus diserahkan kepada manajer. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan harap dimaklumi.